Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter yang lalu, channel Anime OP kali ini akan membahas kelanjutan yang terjadi pada chapter sebelumnya, di mana kali ini kita bisa melihat kembali keadaan di Tanah Suci Merijoa, tempat di mana organisasi Revolutionary Army sedang berhadapan dengan 3 Gorosei, yaitu Gorosei Nuzuro, Gorosei Mars, dan juga Gorosei Garling. Yap, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, tanpa basa-basi lagi, ketiga Gorosei tersebut langsung berubah ke bentuk Zoannya. Dimana seperti yang kita tahu, Gorosei Nuzuro memiliki perubahan Zoan yang menyerupai yokai Bokotsu, dimana yokai ini berwujud seperti kerangka seekor kuda. Sementara itu Gorosei Mars memiliki perubahan Zoan yang menyerupai yokai Itsumade, seekor burung naga yang memiliki paras manusia. Nah, menariknya di momen ini, akhirnya kita bisa melihat perubahan Zoan dari Gorosei Garling yang memiliki wujud serigala putih. Yap, apabila kita perhatikan lagi, wujud perubahan serigala yang dimiliki oleh Gorosei Garling ini mirip sekali seperti yokai Raiju, di mana dalam kisah mitologi Jepang sendiri, yokai Raiju dipercaya memiliki kemampuan petir yang bisa menghabisi siapapun yang dia temui. Nah, setelah ketiga Gorosei berubah ke bentuk Zoannya, di momen ini, Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army tidak tinggal diam begitu saja. Ya, Dragon langsung menciptakan sebuah badai yang sangat besar, di mana dalam hitungan detik saja, tiba-tiba awan di sekitar Tanah Suci Merijoa yang awalnya terlihat cerah, langsung berubah seketika. Bahkan yang lebih gilanya lagi, akibat badai yang tiba-tiba muncul ini, kebakaran di Tanah Suci Merijoa pun semakin melebar. Nah, di momen ini, Garling lalu memerintahkan Gorosei Mars untuk mengevakuasi para Tenryubito yang masih terjebak. Sementara dia akan menghadapi Dragon dan organisasi Revolutionary Army bersama dengan Gorosei Nuzuro. Kemudian setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di New Marineford. Nah, di sini kita bisa melihat Vice Admiral Stainless yang sedang berlari menuju ke sebuah ruangan tempat di mana sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu berada. Ya, tepat di momen ini, Vice Admiral Stainless melaporkan kejadian yang sangat penting kepada Akainu. Sambil memperlihatkan wajah seriusnya, Vice Admiral Stainless selalu mengatakan jika saat ini organisasi Revolutionary Army telah melakukan penyerangan di Tanah Suci Merijoa. Stainless juga menegaskan keadaan di dekat Redport juga sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena ada banyak sekali anggota Revolutionary Army yang saat ini sedang terlibat pertarungan melawan Angkatan Laut. Yap, jadi artinya saat ini kekacauan yang sedang terjadi di Tanah Suci Merijoa tidak hanya terjadi di dekat permukiman para Tenryubito saja, melainkan di dekat Redport yang merupakan jalur pintu masuk menuju ke Tanah Suci Merijoa pun sedang terjadi pertempuran. Mendengar hal tersebut, Akainu lalu bertanya, siapakah pasukan yang telah memimpin di dekat Redport? Vice Admiral Stainless selalu mengatakan bahwa ada beberapa Vice Admiral yang saat ini sedang terlibat pertempuran di sana. Di momen ini, Akainu lalu terlihat sangat kesal karena ketiga admiral saat ini justru sedang tidak berada di markas di saat-saat situasi genting seperti ini. Yap, seperti yang sudah Mimin bahas di beberapa video sebelumnya, Admiral Fujitora memang telah ditugaskan oleh Akainu untuk mengatasi organisasi Crossquill. Karena seperti yang kita tahu, organisasi Crossquill telah meresahkan pihak Angkatan Laut yang memberi nilai bounty kepada para Angkatan Laut. Namun sayangnya, tugas yang diberikan oleh Akainu ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh Fujitora karena Admiral Fujitora justru lebih memilih membantu organisasi SWORD untuk menyelamatkan Monkey D. Garp. Sementara itu Admiral Kizaru belum kembali lagi setelah insiden yang terjadi di Pulau A-Head. Belum diketahui pasti keberadaan Admiral Kizaru saat ini.
Sedangkan Admiral Ryukugyu telah ditugaskan oleh Akainu untuk mengawasi bentrokan yang saat ini sedang terjadi antara dua kelompok Yonko, yaitu kelompok bajak laut rambut merah melawan kelompok bajak laut Kurohige yang terjadi di perairan dunia baru. Nah, itu sebabnya saat ini penjagaan di Tanah Suci Merijoa benar-benar dalam keadaan lemah. Sehingga Akainu pun kemudian memerintahkan Stainless untuk membantu Vice Admiral yang lainnya yang saat ini sedang terlibat pertempuran di Redport, sementara dirinya akan pergi ke Tanah Suci Merijoa. Ya, menurut Akainu, seorang pemberontak seperti Monkey D. Dragon tidak bisa diremehkan begitu saja. Jadi, dia harus turun tangan langsung membantu para Gorosei yang saat ini terlibat pertempuran melawan organisasi Revolutionary Army. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan pertempuran yang terjadi di Redport. Yap, di momen ini awalnya para Vice Admiral mampu mendominasi jalannya pertempuran. Namun, betapa terkejutnya mereka semua saat mengetahui bahwa organisasi Crossquill dan pasukan Bounty Hunter mulai berdatangan. Yap, sesuatu hal yang amat sangat tidak terduga ya bosku. Ketika pasukan Kroco organisasi Revolutionary Army mulai terdesak, tiba-tiba sang Kaisar Lautan Bagi muncul bersama dengan rombongannya. Nah, di momen ini kita bisa melihat sebuah momen yang sangat kocak, di mana Bagi terlihat menangis saat mengetahui bahwa mereka akan menyerang markas Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia. Yap, rupanya alasan kenapa organisasi Crossquill datang bersama para Bounty Hunter karena ini merupakan strategi dari Crocodile untuk melemahkan pihak Angkatan Laut sebelum mereka memutuskan untuk mencari harta karun One Piece. Menurut Crocodile, dengan cara ini juga mereka akan mendapatkan nama besar. Crocodile juga menegaskan alasan kenapa dia membawa pasukan Bounty Hunter yang sangat banyak di saat organisasi Revolutionary Army melakukan penyerangan ke Tanah Suci Merijoa. Karena ketika nantinya pertempuran ini disorot dan beritanya tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece, semua orang akan terfokus pada pertempuran tersebut, sehingga tidak ada yang akan mengganggu mereka untuk mencari harta karun One Piece. Yap, memang ide dari Crocodile ini benar-benar sangat gila dan cerdas ya bosku. Secara tidak langsung, Crocodile yang pernah menjadi pemimpin sebuah organisasi kriminal, yaitu Baroque Works, tidak perlu diragukan lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Itu sebabnya di momen ini juga, setelah Crocodile mengantarkan beberapa pasukannya, mereka pun langsung berputar haluan. Bahkan menariknya, saat akan berputar haluan, Mihawk memberikan salam perpisahan dengan menebaskan serangan terkuatnya tepat ke pasukan Angkatan Laut dan juga beberapa Vice Admiral yang sedang terlibat pertempuran di dekat Redport. Setelah itu di akhir chapter, kita bisa melihat Sakazuki Akainu yang telah tiba di Tanah Suci Merijoa, tempat di mana Gorosei no Zoro dan Gorosei Garling terlibat pertempuran melawan organisasi Revolutionary Army. Menariknya, di momen ini kita bisa melihat Sabo yang sangat marah ketika dirinya melihat wajah dari Akainu. Ya, sepertinya Sabo ini benar-benar menaruh dendam kepada Akainu karena telah menghabisi Ace di pertempuran Marineford. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah kolase yang menampilkan wajah dari Gorosei no Zoro, Gorosei Garling, Sakazuki Akainu, Monkey D. Dragon, Sabo, dan beberapa komandan Revolutionary Army. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Selain kita bisa melihat perubahan Zoan dari Gorosei Garling dan juga kekuatan dari Monkey D. Dragon yang telah diperlihatkan, pertarungan balas dendam Sabo melawan Akainu pun menjadi pertarungan yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Bukan hanya itu saja, kejutan dari organisasi Crossquill yang datang dengan pasukan Bounty Hunter mereka pun menjadi sebuah kejutan besar bagi pihak Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia. Artinya, secara tidak langsung, organisasi Crossquill benar-benar telah memikirkan strategi dan langkah mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece secara matang. Dengan kata lain, saat ini keempat Kaisar Lautan telah melakukan pergerakan mereka untuk mendapatkan harta karun termansur yang ada di dunia One Piece.
Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1152. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.